Tak hanya DPR, kini hak angket yang mempertanyakan keputusan pemerintah mengaktifkan kembali Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai gubernur DKI juga mengundang reaksi sejumlah anggota DPD. Pemerintah nampaknya bergeming walau MA yang sempat dimintai fatwa oleh pemerintah juga tidak bisa memberikan fatwanya. Dalam rapat dengar umum pendapat ini, Senator asal DKI AM Fatwa memastikan sudah ada 52 anggota DPD yang menginisiasi hak angket DPD untuk Ahok Gate. Alasan sejumlah senator ini tak berbeda dengan alasan yang dinyatakan 4 fraksi DPR. Mereka menduga ada pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 saat Mendagri mengembalikan mandat Gubernur DKI kepada Basuki Cahayapurnama. Sementara itu, sejumlah inisiator hak angket Ahok Gate di DPR optimis sidang paripurna akan menerima hak angket tersebut. Pengusulannya sudah dilakukan, syarat formalnya sudah terpenuhi. Tinggal ke depan, ini tentu pimpinan DPR akan melakukan rapat, memanggil fraksi-fraksi untuk mengagendakan dalam sidang paripurna. Nah, agenda pertama tentu di dalam sidang paripurna itu adalah membacakan terkait dengan usulan-usulan angket ini kepada segenap anggota melalui forum paripurna. Bahwa yang bertanda tangan tadi yang sempat bertanda tangan 52 orang, meminta agar pemerintah, Presiden, memberhentikan sementara Gubernur Ahok sesuai dengan undang-undang. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadlizon memastikan hak angket Ahok Gate akan tetap dibacakan dalam sidang paripurna DPR sebagai langkah awal pengajuan hak angket DPR. Suratnya sudah masuk ke pimpinan dan pimpinan sudah meneruskan ini untuk dibacakan di paripurna terdekat. Ya, sekaligus mungkin ini dalam paripurna terakhir masa sidang ini ya. Hingga saat ini, hak angket Ahok Gate sudah ditandatangani oleh 93 anggota DPR. Berdasarkan syarat pengajuan hak angket DPR, sedikitnya harus ditandatangani oleh 25 anggota atau lebih dari 2 fraksi. Akbar Junisa Surya, Jakarta. Tidak ingin mencampuri independensi hakim menjadi alasan kenapa MA tidak mengeluarkan fatwa terkait legalitas posisi Ahok sebagai gubernur Jakarta. Pro kontra posisi Ahok sebagai gubernur Jakarta kembali ke status awal. Pemerintah tetap bertahan sementara sebagian fraksi DPR tetap mengawal hak angketnya. Dan untuk membahas hal ini di studio sudah hadir Andre Rosiade, Wakil Sekjen Partai Gerindra, Widodo Sigit Pujianto, Kepala Biro Hukum Kemendagri, dan Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Widodo dulu. Ditolak nih jadinya. Bukan, jadi begini, Menteri Dalam Negeri mengirim surat kepada MA minta fatwa. Ketua MA menjawab kepada Menteri Dalam Negeri bahwa tidak memberikan fatwa karena kasus ini sedang digugat di Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dia nggak mengeluarkan itu. Yang kedua, pertimbangannya kalau dikeluarkan fatwa, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa, dikhawatirkan intervensi. Nah, sehingga Depdagri tetap firm dengan kebijakan yang selama ini sudah dilakukan. Keputusannya adalah tetap menjadikan Ahok sebagai gubernur aktif. Keputusannya yang benar adalah menunggu tuntutan dari JPU. Apakah 5 tahun ya, atau kurang dari 5 tahun? Betul. Kenapa begitu? Kita ini, Kementerian Dalam Negeri ini punya pengalaman. Kita ini sudah tahu, kepala daerah yang kena kasus OTT, narkoba, kita berhentikan. Kita sudah tahu, sudah jelas OTT oleh aparat penegak hukum ditahan, ya, oleh Menteri Dalam Negeri diberhentikan. Nggak taunya digugat. Di Pengadilan Tata Usaha Negara, tingkat pertama saya kalah, banding juga dikalahin. Oleh karena itu, untuk yang kasus Ahok ini, saya sangat hati-hati. Saya harus firm. Karena di situ bunyi pasal 83 itu mengatakan paling sedikit ancamannya 5 tahun. Bukan urusannya keberpihakan pemerintah nih sama. Nggak ada urusan kita, biro confirm, kita nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, nggak ada urusan itu. Kita hanya berikan argumentasi secara hukum saja. Gerindra bisa menerima itu? Kalau bagi Gerindra, kasus Pak Ahok itu jelas ya. Sebenarnya kan kalau seandainya beliau beralasan kalau pasal 156A ya Pak, KUHAP dipakai, tentu beliau akan nonaktifkan. Tapi kalaupun dipakai pasal 156 KUHAP ya, yang ancaman hukumannya hanya 4 tahun, tetap pasal 83 ayat 1 itu berlaku pada Pak Ahok. Karena ada kalimat terakhir yaitu perbuatan yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tindakan Pak Ahok ini sudah jelas meresahkan seluruh umat Islam ya.
bahkan ada aksi bela Islam 1, 2, 3. Belum ada sejarahnya dalam Republik Indonesia ini ada 7 juta orang berkumpul di Monas untuk menuntut Pak Ahok ini segera dijadikan tersangka. Jadi ini soal kejujuran ya, kebesaran hati, apalagi kita tahu tanggal 15 Desember 2016 Pak Cahyo sebagai Mendagri menyatakan tunggu 1-2 hari lagi, suratnya sudah siap untuk penonaktifkan, tunggu register pengadilan. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, 180 derajat Pak Cahyo berubah. Mungkin yang menyebabkan adalah analisis kami intervensi. Intervensi ya. siapa? Karena kita tahu Pak Ahok ini dicalonkan oleh PDIP, Pak Cahyo ini mantan sekjen PDIP, dan Pak Jokowi adalah presiden yang dicalonkan oleh PDIP. Jadi ini urusannya? Politik, bukan hukum. Jadi Coba kalau kita bicara jawab. hukum, tafsirnya jelas. Coba terang-terang. kita dengarkan PDIP bagaimana jawabannya Bang Masinton. Kalau kami tetap menghormati proses hukum itu. Nah, apapun sejak awal memang kontroversi pada kasus Pak Ahok ini kan juga sangat kontroversi. Antara hukum dengan politik itu udah bercampur aduk. Nah, kalau kami sepenuhnya menyerahkan ini pada mekanisme dan proses hukum. Karena apapun ada 2 ini yang digunakan oleh jaksa dalam 156 dan 156A itu. Nah, itu tentu kita juga hormatin itu. Kenapa kemudian Kementerian Dalam Negeri tidak segera buru-buru menonaktifkan Basuki Cahayapurnama. Nah, tentu proses hukum ini yang memang harus kita hormati. Tidak boleh diintervensi apapun, ya, baik tekanan massa. Nah, kalau kita lihat kan dari mulai proses awal itu kan memang nuansa memaksakan itu sangat tinggi. Tapi kami kembali menyerahkannya pada ya biarkan mekanisme dan proses hukum yang harus kita hormati, kita ikuti, ya, seperti itu, Bung. Kalau itu tadi apa namanya jualan dalam tanda kutip ya. Ini dijual sama Bung Andre soal ini diintervensi sama PDI nih. Kenapa pada akhirnya semuanya berubah? Jauh lah, jauh. Kalau kita mengintervensi itu jauh karena kita nggak mau proses penegakan hukum itu diintervensi. Jadi ada beberapa kasus umpama berkaitan sama kader PDI Perjuangan karena itu ranah hukum, ya kita biarkan, nggak ada proses kita ikut dalam mengintervensi atau mengarah-arahkan itu, biarkan mekanisme hukum yang bekerja. Pak Widodo kenapa berubah? Ini digugat tadi sama Andre. Berubah nih. Kalau saya yakin tidak berubah. Ini kita memberi penjelasan, Pak Menteri saat itu memberi penjelasannya begitu. Memang saya lagi pelajari saat itu. Saya diminta oleh Mendagri pelajari itu. Saya kaji. Makanya beliau jawabannya kepada publik mengatakan tunggu dulu. Tunggu itu kami sedang kaji. Setelah kami pertimbangkan, setelah kami masak-masak dengan berbagai pengalaman. Termasuk ada juga kepala daerah itu yang sudah dihukum, tidak hanya terdakwa, dihukum itu loh. Enggak kita berhentikan. Sekarang malah dia nyalonkan lagi, jadi lagi gubernur itu. Sebaliknya juga begitu, mau dari kader manapun kita nggak lihat. Itu Klaten itu juga OTT kita berhentikan. Jadi nggak ada kita soal intervensi ini, intervensi sana. Saya hanya pengen form ini. Toh sekarang kami tidak memberhentikan juga digugat itu. Kita hadapi di pengadilan tun sana. Fiktif negatif itu. Bagaimana? Kira-kira gitu. Jadi gini, kalau kita lihat mengikuti persidangan yang ada, tanggal 20 Desember 2016 itu jaksa penuntut umum Pak Ali Mukartono itu sudah menyampaikan dakwaan kepada Pak Ahok ya, bahwa dibunyikan di situ mengenai kasus Al-Maidah ayat 51 itu apa yang dilakukan Pak Ahok itu berpotensi memecah belah kesatuan bangsa ya, dan menimbulkan keresahan kepada umat Islam, dan juga berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Kalau melihat dakwaan jaksa yang dibacakan tanggal 20 Desember 2016 itu sebenarnya sangat memenuhi bagian akhir dari pasal 83 ayat 1 bahwa perbuatan yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini butuh kejujuran. Apakah memang Pak Ahok ini seorang Superman ya? Begitu kebalnya di depan hukum sehingga begitu sulitnya hukum ini ditegakkan secara adil terhadap beliau. Oke. Ada tanggapan, Bung Masinton? Ya, kalau saya melihat umpama begini, apakah kecurigaan
umpama teman-teman itu ada intervensi atau apa ya, kita kan bisa juga melihat ininya nih. Dari sisi politiknya umpama, kita lihat dalam aksi tadi ya, itu secara kuantitas juga mengalami penurunan karena memang kalau pertama itu memang disamakan disatukan oleh satu isu, kemudian kemarinya itu oh ini aksinya udah jadi politik gitu ya, desakan terhadap Ahok apa segala macamnya. Nah ini kan fakta-fakta yang juga kita nggak bisa pungkiri gitu ya. Nah maka berpengaruh pada kuantitas aksi sekarang, peserta yang ikut gitu ya, bahkan juga ada ulama yang menyatakan agar umat jangan ikut dalam aksi hari ini karena itu udah muatannya terlalu politik gitu kan. Itu kan menampakkan bahwa memang ada upaya-upaya pressure yang mencampurkan ya tekanan ini pada proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan saat ini. Sebenarnya domain aksi ini sebenarnya kalau saya bicara melihat sebagai pendekatan umat Islam ya, bahwa sebenarnya tidak ada yang berkurang dari tuntutan umat Islam. Hanya permasalahan kan pilihan, bagaimana mengumumkakan aspirasi. Dan juga kita tangkap bahwa kan pemerintah mengimbau supaya tidak turun ke jalan ya. Umat Islam tentu menghormati. Dan juga saya juga melihat bahwa upaya tanda kutip kriminalisasi terhadap para peserta aksi. Ya, bagaimana seorang Ustadz Bahtiar Nasir, ya pemimpin GNPMF, mulai diutak-atik soal TPPU, ya. Lalu Habib Rizik, ya, mulai diutak-atik berbagai kasus yang ada. Jadi ini terlihat sekali bahwa umat Islam diminta diredam. Nah, umat Islam tentu sebagai warga negara yang baik menghormati dan mengikuti apa yang disampaikan pemerintah. Tapi kalau dibilang tadi disampaikan Mas Hinton bahwa pemerintah ini terkesan netral, kita sudah menyaksikan dari awal kasus ini bermulai ya, bagaimana seorang Presiden Jokowi ya meskipun tidak terang-menerang menyampaikan membela Pak Ahok, tapi beliau datang ke PBNU, beliau datang ke PP Muhammadiyah, mengumpulkan ormas Islam, beliau datang ke TNI, datang ke polisi, ke berbagai barak, seakan-akan negara ini dalam keadaan genting waktu itu ya. Seakan-akan Anda membaca itu ada hubungannya dengan Ahok? Ya tentu bahwa itu bahwa waktu itu bahwa Presiden ingin meredam suasana, mengamankan suasana agar tekanan terhadap Ahok ini berkurang. Itu yang kita tangkap. Lalu Pak Prabowo berkali-kali ditemui oleh Pak Jokowi waktu itu. Semua orang merasakan hal itu. Jadi ya kita melihat memang sampai saat ini masyarakat merasa ada ketidakadilan di sini. Inilah seorang fenomena Pak Ahok ya, seorang Superman di mata hukum. Oke. Bang Masinton ada tanggapan? Kalau itu tadi masalah Pak Presiden datang ke ormas keagamaan, datang ke TNI, itu kan karena ada situasi pada saat itu ya yang dikait-kaitkan dengan isu agama. Nah tentu ada aksi, ada apa. Tugas seorang presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan adalah membangun komunikasi agar suasana bisa tetap kondusif. Nah bukan berkaitan dengan kasus hukumnya Pak Ahok. Ya kalau masalah itu harusnya presiden bukan datang ke ormas. Ya, dia panggilkan aja kalau memang ingin mengintervensi proses penegakan hukumnya. Dia panggil saja jaksa, dia panggil kepolisian kan gitu. Nah, tapi kan itu tidak dilakukan. Nah, yang dilakukan oleh presiden adalah membangun komunikasi baik itu dengan ormas-ormas keagamaan dan kemudian juga sebagai panglima tertinggi di militer, di TNI. Nggak ada hubungannya sama Ahok lah ini urusan. Ya artinya itu tidak ada hubungan dengan Pak Ahok. Tapi ada kaitan dengan suasana aksi pada saat itu. Nah, itu. Jadi ya agak sulit juga mengkaitkan itu dengan intervensi terhadap membela Pak Ahok tadi itu. Baiklah, kita akan lanjutkan. Gimana Pak? Bapak mau menanggapi? Iya. Kalau saya sebenarnya sederhana, simpel saja. Ini kan negara kita negara hukum, ya dah. Kita pemerintah punya sikap demikian, Kementerian Dalam Negeri sudah punya sikap demikian. Ada yang tidak cocok, nggak perlu gaduh, bawa ke ranah
pengadilan. Nah, kita tunggu di sana, nanti hakim biar putuskan. Katanya ini multitafsir, ini begini, kita berbincang gitu. Karena ini tidak, nanti biar pengadilan yang memutus. Baik, saya juga akan tanyakan soal ke depan ini setelah fatwa MA tidak keluar, apa yang akan dilakukan oleh pihak Bapak terkait dengan status yang ditanyakan oleh Bung Andre terkait kasus Ahok sebagai gubernur. Tapi nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, tetaplah bersama kami akan kembali. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Pak Widodo, tadi fatwa sudah tidak ada. Ya. Jadi apa yang ditunggu? PT UN atau apa namanya tuntutan jaksa? Jadi kan begini, dulu asumsinya kita setelah mendengar dari para pakar yang mulia, anggota dewan, kelompok masyarakat, kan itu Depdagri punya inisiatif. Kita minta fatwa ke Mahkamah Agung. Ternyata hasilnya seperti itu. Mahkamah Agung tidak memberi fatwa dengan pertimbangan nanti takut bisa mempengaruhi, sekarang sedang digugat. Oleh karena itu, Depdagri tetap firm sebagai yang kemarin itu kita diputuskan, yaitu kita akan tetap menunggu berapa tuntutan JPU itu nantinya. Apakah 5 tahun kan kita pakai 156A atau 156 saja. Jadi bukan PT UN ya? Bukan, PT UN itu tetap kita hadapi. Jadi begitu misalnya di atas 5 tahun? Ya, begitu di atas JPU Hakul yakin pakai 156A, kita langsung berhentikan sementara. Nonaktifkan? Kita nonaktifkan. Itu kita catat ya. Ya. Jadi supaya Andre juga nggak ini, katanya berubah nanti. Iya, gitu. berubah. Bagaimana dengan hak angket nih sekarang? Kita bicara hak angket ya sekarang. Kalau hak angket itu kenapa kita lakukan hak angket? Tentu kita melihat bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Yang mana? Iya, pasal 83 mulai ayat 1, 2 dan 3. Ya, di mana pasal 1 itu kan ayat 1 itu kan menjelaskan bahwa paling singkat 5 tahun ya, Pak. Nah, di dakwaan jaksa itu sudah dibunyikan. Salah satu pasal 156A KUHP itu sudah ada irisannya 5 tahun. Lalu dalam dakwaan jaksa yang dibacakan 20 Desember 2016 juga disebutkan yang dilakukan Pak Ahok ini berpotensi memecah belah bangsa dan juga akan menimbulkan permasalahan baru di dalam bangsa. Dan itu memenuhi juga pasal 83 ayat 1 soal permasalahan yang bisa memecah belah bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah tafsir ini yang jadi aneh terhadap Depdagri. Lalu yang kedua di ayat 2-nya di pasal 83 ayat 2 bahwa menunggu register pengadilan. Tidak ada di dalam pasal itu menyebutkan menunggu tuntutan jaksa. 5 tahun atau... Lalu yang ketiga, ayat 3-nya, ini SK pemberhentian gubernur ini adalah domainnya presiden. Jadi bukan domainnya Mendagri. Karena itulah Partai Gerindra dan juga fraksi-fraksi lain menyatakan hak angket ini untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tapi saya ingin tegaskan bahwa hak angket kasus Pak Ahok ini tidak ada niat untuk makar, ya. Tidak ada niat untuk menggulingkan presiden. Itu? Iya, karena lagi ditangkap? Bukan. Ini hak konstitusi. Hak angket adalah hak konstitusi anggota DPR ya, yang diatur di Undang-Undang Nomor 17. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 pasal 79. Undang-Undang MD3. Ini adalah hak konstitusi. Tentu bukan upaya makar. Saya yang menyebutkan makar ini karena lagi tren. Karena dikit-dikit usaha yang mengkritik pemerintah disebut makar. PDI ngeliat makar nggak ini? Enggak, kalau hak angket itu kan hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar juga. Ya hak DPR itu kan salah satunya hak angket. Nah jadi kita menghormati teman-teman yang berinisiatif untuk mengusulkan hak angket. Meskipun sebenarnya adalah syarat untuk hak angket itu adalah adanya dampak yang meluas gitu ya, terus berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar undang-undang. Nah kalau kami melihat dalam konteks DKI Jakarta ini,
penggunaan hak angket itu sebenarnya di DPR itu belum Berlebihan menurut Anda? Iya, belum perlu sesungguhnya karena ranahnya itu masih di DPRD. DPRD kan bisa mengajukan haknya ya. Nah, kalau yang di DPRD ya karena ini ranahnya juga berkaitan dengan pilkada ya juga dibangun proses politik melalui hak angket. Monggo kita hormati hak itu gitu ya. Nah, tentu kami juga melihat peta di dalamnya juga masih baru beberapa partai, ada 4 ya yang diinisiasi oleh beberapa anggotanya. Ya, tapi barangkali juga teman-teman melihat bahwa ini pemerintah seperti tebang pilih begitu. Ada kepala daerah yang pagi-pagi sudah dinonaktifkan begitu jadi berstatus tersangka, berstatus terdakwa begitu. Ini sudah jalan sidangnya kemana-mana, nggak juga dinonaktifkan. Ya kan tergantung kasusnya. Kalau yang OTT tersangka ya pasti diberhentikan. Nah kalau yang kasus yang tadi seperti Pencemaran nama baik. Masalah pencemaran nama baik apa segala macam kan tidak langsung serta merta karena dia juga harus menunggu inkrah. Nah maka untuk kasus-kasus tertentu kalau narkoba tertangkap tangan menggunakan kemudian korupsi suap ya, atau juga terlibat teroris gitu kan. Nah, itu Kalau kita baca surat edaran Mahkamah Agung nomor 11 tahun 1964 Pak, bahwa kasus penistaan agama ini adalah kasus pelanggaran berat. Jadi ada surat edaran dari Ketua Mahkamah Agung tahun 1964 nomor 11 itu memerintahkan kepada seluruh pengadilan negeri yang ada di Indonesia bahwa kasus penistaan agama ini harus dihukum berat. Jadi ini kasus berat, bukan kasus main-main. Menurut Anda nggak perlu nunggu 165, apalagi 166. ini sudah menimbulkan keresahan yang sangat luar biasa. Dan di pasal 83 ayat 1 itu jelas bagian akhirnya perbuatan yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tindakan Pak Ahok ini adalah mengancam kebinekaan. Gitu. Pak Ahok ini adalah anti kebinekaan dan mungkin juga tidak Pancasilais. Tapi begini deh, dijawab dulu apa yang disampaikan oleh Mas Hinton tadi. Ini kan levelnya level provinsi lah. Kenapa kemudian larinya ke pusat? Jadi gini, ini kan ada aspirasi ya, dari masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang merasa tersinggung dengan ucapan Pak Ahok ini. Mas Alvito, waktu itu saya lihat live langsung, menyaksikan langsung bagaimana jutaan ya, umat Islam di seluruh Indonesia hadir berbondong-bondong tanpa dibiayai ya Pak. Ya, dia datang naik bis, jalan kaki, lalu naik pesawat, ya mulai 14 sampai 212 itu. Ini kan luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa ya, sampai 7 juta juga lah. Ya. Penduduk Jakarta juga 7 juta. Kan dia yang datang dari seluruh Indonesia menuju Jakarta. Jadi inilah bagian dari aspirasi ya. Dan begitu banyaknya aspirasi ini, tuntutan ini kepada teman-teman yang ada di DPR gitu. Nah, ini bagian dari kita menangkap aspirasi masyarakat, keinginan rakyat bahwa ada ketidakadilan di sini, ada ketidakjujuran di sini, ada pelanggaran konstitusi. Nah, makanya hak angket ini kita harapkan bisa mengkoreksi kebijakan presiden ya soal pengaktifkan Pak Ahok ini. Jadi ini dalam rangka koreksi mengingatkan presiden karena dari awal Ketua Umum kami Pak Prabowo menyampaikan kita dukung Pak Jokowi sampai 2019 karena Gerindra ini partai oposisi yang konstruktif. Kita dukung yang baik, kita koreksi yang salah. Ini bagian tindakan kita untuk mengkoreksi pemerintah agar pemerintah bisa berkeadilan dan kembali fokus untuk membangun ekonomi dan infrastruktur bangsa. Jangan habis waktu kita selalu membela Pak Ahok, apalagi ke depan ada kasus Freeport yang harus kita selesaikan secara bijak dan tegas demi kedaulatan sumber daya energi bangsa. Gitu. Pak Widodo sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ini kan pasti akan berhubungan dengan Kemendagri soal ini. Ya. Waktu ada hak angket ini apa yang... Ya, jadi kalau saya mensikapi demikian, inilah kemajuan sebagai suatu bangsa. Kalau nggak cocok saluran hukumnya ke tata usaha negara, saluran politiknya ke sana. Tapi kita harus juga boleh menghimbau, kita ingatkan, kita haruslah proporsional.
jangan berlebihan karena bangsa ini banyak yang harus kita kerjakan untuk berubah menjadi bangsa yang besar. Saya tidak maksud saya adalah kasihlah porsi yang cukup aja karena di depan kita masih banyak masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Kira-kira begitu. Oke, nggak cocok dengan Menurut Bapak ini hak angket tidak proporsional? Bukan, maksud saya begini, itu hak angket itu kan bagian sudah dari domainnya politik. Ya silahkan, saya hanya mengawal, menjaga dari sisi aspek hukumnya. Sudah tepat teman-teman yang advokat cinta tanah air itu gugat tun sana, nanti kita ketemu di sana, kita salurannya sudah pas. Nah, jadi maksud kami gini, jangan energi bangsa ini habis hanya untuk ini saja, tapi kita harus menghabiskan energi untuk perubahan yang lebih baik sebagai bangsa untuk ke depan. Nah, kira-kira gitu. Ini udah sampai mana ini? Apanya yang sampai hak mana? angket? Masih usulan dan belum, itu udah masuk balik. Jadi belum. hak angket tadi Karena prosesnya masih panjang. sudah di pimpinan, ya. Nanti oleh pimpinan sudah diteruskan untuk dibacakan segera di paripurna terdekat. Setelah dibacakan tentu akan dibahas di Bamus. Di Bamus maksudnya. Belum. Nah, itu belum sampai Bamus. Belum. Enggak, tahapannya itu dibahas di Bamus dulu, baru disetujui di tingkat pimpinan praksi, baru dibawa diagendakan ke paripurna. Jadi Nah, di ini Bamus juga belum bahkan? di Bamus belum. Ini masih ini aja, masih teman-teman masih Berarti menggalang. ada upaya dari PDI Perjuangan untuk melakukan lobby misalnya untuk menihilkan hak angket ini? Tidak, kami hormati proses itu. Nah, yang kami bangun adalah komunikasi dengan teman-teman, ya, dan juga kami mencoba merasionalkan kenapa harus digunakan angket, ya, kenapa supaya ditempuh cara lain gitu. Nah, tentu kami sangat menghormati proses penggunaan hak angket ini gitu. Nah, lagi-lagi ini kan juga dia harus dipenuhi quorum 50% plus 1 untuk jumlah kemudian jumlah diproses partai di DPR, ya. Nah, ini masih dalam tahapan teman-teman masih melakukan penggalangan tanda tangan, belum sampai ke Bamus. tanda tangan udah memenuhi Jadi syarat kan? syarat dari pasal 79 lalu detailnya pasal 199 sampai 209 Undang-Undang Nomor 17 2014 soal MD3 itu syarat seluruhnya sudah terpenuhi. Ya, tinggal diproses oleh pimpinan untuk dibacakan segera, ada surat masuk ke paripurna, lalu nanti akan dibahas di tingkatan Bamus gitu loh. Syarat untuk pengajuan hak angket sudah cukup. Tinggal nanti proses politik di DPR lah yang akan menguji soal hak angket ini. Ini bukan soal menang atau kalah bagi kami soal hak angket, tapi mengungkapkan kebenaran, fakta, dan menuntut ada azas keadilan di bangsa kita ini. Karena negara kita negara hukum, ya. Ada hukum yang pelanggaran hukum yang kita rasakan, ada rasa ketidakadilan yang kita rasakan. Tapi pertanyaannya begini, prosesnya akan masih sangat panjang, belum sampai Bamus. Di Bamus nanti dibahas, kemudian masuk ke paripurna akan ada voting barangkali kalau misalnya tidak ada mufakat. Kemudian setelah voting itu akan ada proses Pansus. baru kemudian proses pansus. Prosesnya panjang sekali. Bagaimana Anda mengantisipasi itu? Kami akan kembali dengan jawaban Andre Rosiade sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mari kita lanjutkan. Kalau misalnya saya tadi mempertanyakan seberapa panjang ini napas yang dilakukan untuk menggolkan hak angket ini. Jangan-jangan sidangnya udah selesai duluan. Jadi ini kan bukan soal kalah menang atau berapa lama. Tapi ada ketidakadilan, ada pelanggaran hukum, ini harus kita ungkap, harus kita koreksi. Jadi tidak ada hubungan apakah proses pilkada ya selesai atau tidak, ataupun proses persidangannya telah selesai atau tidak. Tapi ini ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Undang-Undang Pemda, ya, Undang-Undang 23 pasal 83 ayat 1, 2, dan 3. Nah, kami mengkoreksi itu melalui hak angket. Nah, kalau seandainya pemerintah mengkoreksi, mengakui kesalahannya dan menonaktifkan Pak Ahok, proses hak angket ini selesai sudah.
Karena ini hanya ingin mengkoreksi kebijakan pemerintah. Tapi ini kan kemudian orang akhirnya menghubung-hubungkan ini nggak ada hubungannya sama keadilan dan rasa keadilan ini urusannya sama politik juga. Karena ini urusannya jatuh-jatuhnya pilkada juga gitu. Mereka-mereka yang mengajukan gugatan agar Ahok misalnya dikenakan hak angket terkait kasus ini misalnya adalah mereka-mereka yang ada di posisi seberang dari koalisi Ahok Jarot misalnya begitu. Jadi gini, kasus penistaan agama adalah kasus yang lain dengan kasus pilkada. Ya, pilkada yaitu hak konstitusi Pak Ahok untuk mengikuti pilkada. Nah, satu. Yang kedua, kasus penistaan agama ini adalah kasus yang dilakukan oleh Pak Ahok. Ini dua hal yang berbeda ya. Nah, disinilah. Tapi nggak salah dong orang membacanya mungkin, ini ada hubungannya sama pilkada gitu. Ya, mungkin itu persepsi orang. Tapi yang jelas bagi kami ingin ini diungkap secara transparan. Apa sih penyebab pemerintah bisa berubah 180 derajat ya. Karena dari awal Pak Cahyo sebagai Mendagri sudah terang-menerang. Kalau kita baca di seluruh media ya, jadi itu masih bisa dikutip sampai sekarang ya? Kalau salah kutip tentu hanya 1-2 media yang salah kutip. Ini hampir seluruh media, seluruh media mengutip bahwa Pak Cahyo berjanji dalam 1-2 hari akan menonaktifkan Pak Ahok. Hanya tinggal tunggu register pengadilan. Itu tanggal? Tanggal mulai berita dari tanggal 14, 15, 16 Desember 2016. Tiba-tiba Februari 2017 berubah 180 derajat. Jadi bisa saja tafsiran yang terang-benerang berubah karena kepentingan politik. Ya, itulah pemerintah. Baik. Makanya kita koreksi melalui hak angket. Pak Widodo sudah menjawab tadi, tapi silakan. Iya, jadi saya selaku Kepala Biro Hukum selalu memberikan masukan-masukan yang terbaik buat pimpinan saya, Pak Menteri saya jelasnya. Saya sampaikan sejarah. Saya sampaikan beberapa kepala daerah kasusnya. Kalau korupsi jelas, OTT ketangkap jelas, kan segala macam itu. Tapi juga ada yang ini tidak korupsi, kan itu. Kasus misalkan yang bupati yang di Gorontalo, tetap nggak bisa. Kita juga nggak berhentikan. Nah, ini juga demikian. Ini masih mesti tafsir, Pak. Ini bahasanya, kan gitu. Di situ tulisannya jelas. Kalau kita minimal, kan gitu, sekurang-kurangnya 5 tahun. Yang 156A itu tadi sampaikan ancaman hukumannya maksimal itu. Kan gitu. Kita berdebat ini kalau sarjana hukum 2 pikirannya mesti 3 kan gitu. Kami punya kasus, kami punya contoh. Ada kepala daerah kan gitu ta? Kepala daerah sudah kita berhentikan karena kena kasus narkoba sudah jelas. Tahu-tahunya digugat di TUN saya kalah terus. Tapi saya tetap firm, Pak ini nggak boleh karena negara kita Presiden sudah sampaikan bahwa kita ini sudah darurat narkoba. Makanya kita firm saja. Ini masih kasasi. Kira-kira begitu. Jadi pemerintah, kalau saya selaku Kepala Biro Hukumnya, saya nggak tengok kanan, tengok kiri. Saya hanya lihat ini saja. Ini jangan sampai ini nanti buat blunder berikutnya. Itu toh sampai sekarang saya buat Kemendagri buat kebijakan ini sekarang sudah ada yang melakukan. Pernyataan itu bisa diterima nggak sama Anda? Ya makanya kita bingung ya. Kenapa beliau ini hanya berpatokan dengan 156A atau 156 KUHP saja. Jadi Mendagri menutup mata dengan tindakan Pak Ahok yang bisa memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu ada di bagian akhir pasal 83 ayat 1 gitu loh. Jadi terkesan hukum ini dipakai setengah-setengah sesuai dengan kepentingan pemerintah. Nah inilah kita menggugat ini melalui hak angket. Kenapa? Apakah masih kurang 7 juta orang berdemonstrasi merasa resah terhadap tindakan Pak Ahok? Apalagi Mendagri saya ingin mengkritisi pelantikan kembali Pak Ahok. Penonaktifkan kembali itu jam 3.30 sore, setengah 4 sore. Padahal masa cuti kampanye itu mulai 27 Oktober sampai 11 Februari ya Pak. Jam 24.00. Jadi masa cuti belum berakhir, itu dilantik lagi. Itu padahal itu pelanggaran Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 70 dan juga peraturan KPU Pak. Cermat jadi sekali. Terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah demi seorang Ahok semata gitu. Apakah Ahok itu benar-benar Superman di mata hukum? Inilah jadi pertanyaan rakyat. Ada apa sih soal Ahok ini? Kenapa sih pemerintah? Bukan masalah pertimbangan Superman atau tidak, tapi Anda menuding bahwa pemerintah
berpihak pada Ahok. Betul. Gitu kan. Gitu Pak. Terindikasi. Terindikasi. Jelas itu. Mungkin jawab Pak yang soal pelantikan itu, kalau bisa Bapak kasih masukan kami, kenapa sih masa cuti belum selesai dia udah dilantik, kenapa sih nggak tunggu malam atau besok gitu? Besoknya. Buru-buru banget sih ingin jadi gubernur gitu loh Pak. Gimana tuh kan Pak? Kembali ke apa itu? Kan yang Bapak bilang awal Bapak tadi. hitam putih lurus gitu. Kita firm saja. Itu tadi makanya saya sampaikan. Kalau ini kan negara hukum, sesuatu hal yang kalau tidak pas dibawa ke ranah sana. Kan gitu toh, nggak perlu hidup pikuk. Kita terima ini teman-teman yang tidak cocok apa itu melakukan gugatan ke TUN itu yang dilakukan oleh teman-teman ada 2 gugatan itu, ya kita terima. Kita nggak melakukan apa gugat. Inilah negara hukum. Kita senang. Begini caranya ngelola. Tapi saran kita, harap himbauan kita apa itu, ya sudah masukkan di sana, kita mari duduk di sana, nanti biar hakim yang menentukan sikap kita ini benar ataukah tidak. Tapi saya yakinkan bahwa Kementerian Dalam Negeri itu berdasarkan pengalaman yang ada. Kita nggak tengok kanan, nggak tengok kiri ini ceritanya. Ini lurus saja sesuai dengan aturan hukumnya. Kayak tadi misalkan tafsirnya itu. Ini kan soal tafsir. Kalau sarjana hukum 2, pendapatnya bisa 3. Yang satu bilang maksimal 5 tahun, yang satunya ini bilang Nggak, Andre tadi nanya soal itu, soal pelantikan itu. Kenapa pelantikannya buru-buru gitu? Ya, padahal masa cuti belum berakhir, Pak. Itu begini, ada yang mengatakan ada jam 00 kan gitu toh, ada yang antara in between itu. Bisa begitu. Saya nggak apa itu terus terang. Apa itu terkait dengan itu ada beberapa tafsir yang mengatakan itu. Toh kalau pelantikan itu sore juga kelihatannya nggak mungkin dia menggunakan waktu itu. Apa sih waktu yang sisa misalkan ya kalau kita debatkan apa yang dilakukan apa itu tindak perilaku apa, tindakan hukum apa. Maaf Pak, ini bukan soal apa yang bisa dilakukan Pak Ahok sisa waktu, tapi soal aturan. Taat asas. Ya taat azas itu. Dalam Bapak pernah baca nggak TAP MPR nomor 6 tahun 2001 soal etika berbangsa dan bernegara. Bagaimana etika pejabat publik itu. Ini kan soal etika Pak. Bayangkan Anda masih cuti, kita kampanye belum selesai kok. Kok tiba-tiba Anda dilantik Jam berapa itu ya? Saya nggak paham saya itu. Jam 15.30 Pak. Pasti bukan bidang Bapak karena Ya, Bapak saya nggak bukan- ngurus. bukan. Tapi ya, saya karena ingin bukan. menyampaikan karena beliau bilang Kemendagri ini taat azas, tidak pandang kanan kiri. Nah, saya menyampaikan ada pelantikan Pak Ahok 15.30 di saat cuti kampanye belum selesai. Cuti kampanye itu selesai jam 24.00 Pak. Dan tiba-tiba beberapa jam sebelumnya Pak Ahok dilantik kembali. Nah itu kan melanggar lagi 21 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 70 Pak. Dan satu lagi peraturan KPU Pak. Saya lupa pasalnya, pas ya. Oke, saya ke Bung Masinton yang menikmati kesenyapannya. Kita mendengar ininya aja tadi. Ini sampai sejauh mana kan yang pro terhadap hak angket itu 4 fraksi ya? Ya. Baru 4 fraksi. Masih ada fraksi-fraksi lain. Bagaimana sejauh mana 6 fraksi lagi. PDI Perjuangan menggalang fraksi-fraksi lain untuk kemudian bisa... Kalau yang 6 fraksi ini kan partai pendukung pemerintah, ya kan nggak. Kalau melihat ininya kecenderungan ya, kalau melihat kecenderungan dari teman-teman di 6 fraksi ya, memang melihat bahwa menganggap hak angket itu belum perlu gitu ya. Jadi unsur-unsur untuk diajukannya hak angket itu masih dianggap belum. Nah tapi kami tetap juga membangun komunikasi dengan teman-teman yang mengajukan usul hak angket tadi. Nah kalau yang 6 ini rasanya nggak mungkin melakukan penyelidikan terhadap pemerintah itu sendiri gitu ya, berkaitan dengan hak angket terhadap Pak Basuki Cahayapurnama, karena kami melihat ada juga sisi proses penegakan hukum yang sekarang sedang berjalan agar ini tidak saling mempengaruhi nanti, tidak saling mengkait gitu ya. Nah jadi kami berpandangan bahwa ini proses hukum sedang berjalan, biarkan ya. Nah nanti kemudian jika ada di luar itu dianggap ada pelanggaran-pelanggaran ya yang dilakukan oleh pemerintah, silakan nanti bisa teman-teman menanyakan langsung. Tapi itu Anda yakin ya? Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Anda yakin itu? Karena terakhir kan kemarin P3, PKB, dan PAN untuk kasus DKI tidak seiring sejalan dengan PD Perjuangan. Nggak ada hubungannya dengan itu. Kalau pilkada kan begini, pilkada itu rata-rata ya, kalau meskipun di pemerintah pusat
ya berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau di berkaitan pilkada kan Bebas. otonom, ya tergantung kemana ininya gitu ya. Walaupun calonnya. Jakarta tetap menjadi kasus yang spesial lah. Ya meskipun namanya juga DKI Jakarta kan daerah khusus. Kabarnya juga ada yang marah, misu-misu juga soal itu gitu. Tapi pertanyaannya, yakin Anda dengan 6 fraksi yang akan seiring sejalan dengan... Pertama, dalam situasi apapun kami pasti hadapi. Baik itu angket itu nanti disetujui paripurna, ya, ataupun Ditolak. Ditolak. Jadi dalam situasi apapun, kami sebagai partai pengusung pemerintah ini ya tentu siap untuk menghadapi segala kemungkinan seperti itu. Tapi tentu kami juga mengajak teman-teman agar hak angket ini juga tidak langsung buru-buru disetujui. Ya, gitu. Bung Andre, jumlah by numbers gitu ya, kalau misalnya hitung-hitungan di atas kertas, 4 fraksi itu nggak cukup loh sebenarnya untuk memenangkan. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi Ini soal perjuangan ada ketidakadilan, kita melakukan koreksi. Ini kan Tapi kan jadi gini, karena kami ini kan sayang sama pemerintah Jokowi ini. Karena kita sayang kepada Presiden Jokowi, kita ingin kembali Presiden fokus untuk membangun ekonomi bangsa. Jangan sibuk terus membela Pak Ahok yang malah menjadi beban berat oleh Presiden Jokowi. Nah, langkah hak angket ini adalah langkah koreksi kami, mengingatkan kembali kepada Presiden agar Presiden melepas dirilah dari permasalahan Pak Ahok dan kembali fokus kepada pembangunan ekonomi dan infrastruktur sesuai janji beliau di Pilpres 2014. Kan sayang ya, waktu Pak Jokowi, Presiden kita semua ya, Presiden seluruh bangsa dan rakyat Indonesia habis ngurusin Pak Ahok semata. Iya, cuman saya tanya begini aja, 4 fraksi itu sampai sejauh mana Anda bisa menggandeng fraksi lain untuk kemudian bisa menggolkan hak angket ini? Kita meyakini bahwa Sudah ada di luar komunikasi? kita melakukan komunikasi berbagai fraksi yang ada, termasuk fraksi yang katanya pendukung pemerintah. Kami meyakini hati nurani anggota DPR RI itu mendukung hak angket ini karena melihat ada ketidakadilan. Jadi kalau misalnya ya Mas Hinton nanti berani voting tertutup, saya rasa kami menangkan voting itu di paripurna. Kalau seandainya berani gitu loh. Seperti itulah hati Mas Hinton. Karena ya? supaya terlihat bahwa inilah hati suara masing-masing anggota DPR, bukan perintah dan dijaga oleh pimpinan. Jadi kuncinya fraksi. harus voting tertutup. Kalau terbuka agak repot juga ya. Ya kalau kita memang secara hitung-hitungan pasti kalah. Tapi ini kan bukan soal kalah atau menang, tapi soal perjuangan membela aspirasi bangsa itu. Baik. Pak Widodo ada tambahan? Ya, ginilah, yakinlah pemerintah itu atau tepatnya Kementerian Dalam Negeri dalam mensikapi ini, kita ini sudah benar-benar saya pertimbangkan dari berbagai aspek, khususnya terkait dengan aspek hukumnya, legalnya itu. Karena sarjana hukum ada 2, pikirannya bisa ada 5. Dan saya tidak hanya itu, ada berdasarkan pengalaman-pengalaman kepala-kepala daerah kita lakukan itu. Walaupun Andri Rosiade kembali mengatakan bahwa kok bisa berubah sih tanggal 16 bilangnya akan dinonaktifkan, gitu ya? Kita bicara soal konsistensi pemerintah aja. Hari ini ngomong A, ngomong B, besoknya kan sulit kita percaya seperti itu. Oke lah, ini kita lihat perkembangannya seperti apa. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Terima kasih. Kita akan lihat hak angket seperti apa gerakannya dan juga langkah dari Biro Hukum jika seandainya nanti tuntutan akan dibacakan ya. Tapi prosesnya bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar. Terima kasih sekali lagi.